bisa tahu dari kisah-kisah itu, kita bisa meneladani Nabi. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan menuduh kami yang maulid ini orang yang sesat. Ini banyak anak-anak sekarang hidupnya lebih banyak bikin dosa, tiba-tiba hijrah. Hah? Modal jenggot, celana cingkrang, langsung semua bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Tasya bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah. Tidak ada perang sama Nabi, bos. Kenapa Nabi zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in tidak ada maulid? Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka lihat secara langsung Nabi, mereka tahu sendiri sejarah hidup Nabi, mereka tidak perlu diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 tahun pasti lupa sejarah Nabi, maka ini pentingnya maulid. Maka yang baik silahkan Anda tidak mau maulid, tapi hargai saudaramu yang mau maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pelaku bid'ah itu memang selalu mencari-cari cara, mencari-cari dalil, mencari-cari pembenaran untuk membela, untuk membenarkan amaliyah bid'ah yang mereka lakukan. Dan sebenarnya definisi bid'ah ini sudah sangat jelas kaum muslimin. Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau menjelaskan bahwasanya bid'ah itu adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atin tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaihal mubalaghah fit ta'abudillahi subhanah. Suatu istilah untuk suatu jalan di dalam agama yang dibuat-buat, tanpa adanya dalil, yang dibuat menyerupai syariat Islam. Yang dimaksudkan ketika menempuh jalan tersebut adalah untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi acara maulid ini kan sudah begitu lama menjadi pembahasan dan sudah sangat jelas kebid'ahannya. Hanya saja mereka ini selalu mencari-cari dalil, mencari-cari pembenaran untuk membela acara maulid. Mereka katakan ada dalilnya untuk memperingati acara maulid. Dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW, beliau berpuasa di hari lahirnya, yang artinya Nabi sendiri memperingati hari lahirnya. Dan kemudian ada lagi yang membuat pembelaan. Mereka mengatakan bahwasanya tidak butuh dalil untuk mencintai Nabi. Itu dalil mereka, pembelaan mereka. Padahal kalau mau mengikuti Nabi betul, kita tinggal puasa kaum muslimin. Berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa, sebagaimana Nabi memperingati hari lahirnya. Kenapa kita tidak mencontoh Nabi? Kalau memang tujuannya untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kalau dikatakan cinta kepada Nabi itu tidak butuh dalil, itu bohong kaum muslimin. Bohong besar itu. Kita tahu beliau SAW adalah seorang Nabi saja itu karena dalil. Ya, kapan beliau lahir, kapan beliau diutus untuk menjadi Rasul, kapan beliau wafat, bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana amalan beliau, semuanya kita tahu karena dalil. Kemudian dari mana klaim bahwasanya untuk mencintai Nabi tidak butuh dalil? Itu bohong. Itu bohong namanya, ya. Dan kali ini di dalam video tersebut lain lagi yang dipakai untuk membenarkan acara maulid. Katanya maulid itu membaca kisah-kisah Nabi supaya bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Padahal berapa banyak para pengamal maulid yang laki-laki yang sudah puluhan kali ikut acara maulid, merayakan maulid, tapi mendengar azan saja tidak mau mendatangi sholat berjamaah. Katanya meneladani Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Para sahabat Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah.
Di dalam kondisi sakit pun Nabi Muhammad SAW beliau tetap sholat berjamaah. Para sahabat bahkan ada yang mati, ada yang gugur dalam keadaan sholat berjamaah, ditikam oleh orang kafir. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Umi Maktum, beliau ini orang yang buta, orang tidak bisa melihat, tapi beliau tetap sholat berjamaah. Jadi, kalau dikatakan itu cara untuk mau meneladani Nabi, jadi mana yang mau diteladani itu mana? Perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang besar, seperti sholat berjamaah, itu saja tidak diteladani, apalagi yang recehan. Padahal Nabi Muhammad SAW ini pernah mempunyai keinginan untuk membakar rumah-rumah yang mereka ini penghuninya tidak mendatangi sholat berjamaah. Karena saking ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita ini melaksanakan sholat berjamaah. Jangan meninggalkan sholat berjamaah. Ini jangankan sholat berjamaah, kadang yang menabuh rebana, kadang yang menabuh rebana di acara maulid, sholat pun tidak. Dan itu ada. Kemudian yang dicontoh, yang diteladani dari Nabi itu apanya? Apalagi wanitanya. Acara maulid tidak pernah ditinggal, tapi syariat menutup aurat ditinggal jauh-jauh. Jadi meneladani Nabi itu apanya yang diteladani? Jadi, kalau mau menyadari dalil-dalil yang mereka pakai ini, sebenarnya ini kebohongan. Kebohongan yang dipakai untuk membohongi diri sendiri. Mengaku cinta Nabi, kemudian membaca sirah Nabi, meneladani Nabi. Itu hanya kata-kata yang dipakai untuk membohongi diri. Karena prakteknya tidak ada. Ya. Mereka hanya mengatakan cinta kepada Nabi, kemudian meneladani Nabi, tapi prakteknya tidak ada. Isra Miraj bid'ah, tasya bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah, tidak ada perang sama Nabi. Bos, kenapa Nabi zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in, tidak ada maulid? Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka lihat secara langsung Nabi, mereka tahu sendiri sejarah hidup Nabi, mereka tidak perlu diceritakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang awam betul dengan ilmu agama, mereka akan manggut-manggut mendengar ceramah yang seperti ini. Bahkan ketawa-ketawa, tepuk tangan, karena bagi mereka ini lucu. Tapi kalau mereka mau berpikir, mau merenungkan, apa iya seperti itu? Oke lah, di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat, mereka langsung melihat Nabi Muhammad SAW. Mereka hidup di zaman Nabi, sehingga tidak butuh diceritakan tentang sejarah Nabi. Tapi dia tidak sadar bahwa ada orang-orang yang meskipun hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Uwais Al-Qarni salah satunya. Bukankah maslahat kalau seandainya diumumkan bahwa akan diadakan acara maulid, kemudian yang mengisi ceramahnya para sahabat, yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana cerita sahabat yang lain. Artinya di zaman Nabi pun sebenarnya dibutuhkan. Karena Nabi mengutus para sahabat untuk berdakwah di daerah-daerah lain, di luar Madinah. Ya, apalagi di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, yang sudah semakin jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW. Tentu lebih dibutuhkan lagi. Oke lah, mau dikatakan itu masih dekat dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Imam Malik, di zaman Imam Asy-Syafi'i, di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Abu Hanifah. Kita tanyakan, apakah mereka melakukan yang seperti itu? Ternyata tidak, kaum muslimin. Tidak ada mereka merayakan acara maulid dengan tujuan yang seperti disampaikan oleh ustadz tersebut. Apakah mereka tidak secerdas ustadz tersebut? Hebat sekali kalau seperti itu. Ya, hebat sekali para pelaku maulid. Hebat sekali penemu maulid. Dan ternyata kaum muslimin,
pelaku maulid pertama kali diketahui ternyata orang-orang Syiah. Berarti orang-orang Syiah lebih pintar dari sahabat Nabi, lebih pintar dari tabi'in, atba'ut tabi'in, dan lebih pintar dari para ulama yang besar. Ya, jadi silahkan difikirkan, silahkan direnungkan. Ya, dari asalnya saja acara maulid itu dibuat oleh kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba sekarang acara maulid itu jadi ciri khas, jadi tanda bahwasanya itu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akal mana akal? Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa saja di negeri kita? Kalau sholat subuh baca kunut, kalau mau takbiratul ihram baca usolli, habis sholat baca zikir nyaring, ada keluarganya meninggal dibacakan tahlil, lalu ada kenduri. Bulan Rabiul Awal merayakan maulid,